Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan sedikit ceramah ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lisan dan perilaku kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairawlismut," yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Kutipan ini saya kutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lisan adalah salah satu nikmat Allah yang besar, namun juga bisa menjadi sumber dosa jika tidak digunakan dengan baik. Sebagai contoh, ketika ada guru yang mengajari muridnya untuk berkata yang baik-baik, akan tetapi respon dari muridnya tersebut malah berkata yang kasar, maka hendaknya kita sebagai seorang guru selalu mengingatkan dan menasihati murid tersebut agar tidak berkata kasar ataupun berkata yang tidak pantas. Karena sebagai seorang pendidik sudah sewajarnya selalu memberikan arahan yang baik kepada murid-muridnya. Di zaman saat ini atau mungkin di zaman yang serba teknologi seperti sekarang ini, banyak kata-kata yang menurut saya kurang sopan untuk dilihat oleh anak-anak yang belum cukup umur atau belum bisa memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik maupun guru harus berusaha sekuat tenaga mendidik serta mengarahkan murid-murid atau siswa ini agar kedepannya bisa berkata yang baik. Contoh lain daripada tindakan secara lisan yang sangat berdosa yaitu selain berkata buruk, yaitu ada ghibah, membicarakan orang lain di belakangnya. Ghibah merupakan perbuatan yang sangat tercela karena perbuatan ini bisa menjadikan orang lain mengadu domba orang lain dan juga akan memperkeruh suasana di dalamnya. Ghibah ini jelas sangat dilarang di dalam Islam. Meskipun orang yang digibahi tersebut mungkin memaafkan daripada perbuatan orang pelaku utamanya, akan tetapi ghibah ini seakan sudah menjadi tradisi yang memang selalu dibahas, entah mungkin di warung kopi atau mungkin di tempat-tempat yang tidak semestinya. Oleh karena itu, ghibah ini sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan lisan yang tidak disukai oleh Allah di poin yang ketiga adalah perbuatan fitnah atau menuduh tanpa adanya bukti yang jelas.
Hal ini juga sering terjadi di berbagai video yang beredar di media sosial mengenai tuduhan tentang penjual kue gabus. Nah, ini yang dikira menggunakan spons ternyata salah. Nah, ini merupakan fitnah terkejam yang pernah saya lihat, ya, karena tidak berdasar. Padahal secara bukti dari pihak medis sudah membuktikan bahwa kue tersebut asli. Ya, jadi beberapa contoh yang saya jelaskan tadi sebaiknya dihindari, atau mungkin kita jangan ikut terlibat di dalamnya, karena lisan ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa membawa kebaikan, di sisi yang lain bisa menyakiti hati orang lain atau membawa keburukan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita gunakan lisan kita untuk berkata baik, memberikan nasihat yang baik, dan menyebarkan kebaikan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.